Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, mulia, kudus, dan layak disembah, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami di hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu saja kami mampu melewati semuanya. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami, supaya mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 2 ayat 5 bagian A. Tertulis demikian. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak masalah kalau kita harus bersusah-susah dulu, karena di balik kesusahan ada kebahagiaan. Dan kalau kita tekun, kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Jangan merasa takut dengan kesukaran, karena setiap kesukaran membuat kita menjadi kuat. Dan melalui setiap proses pergumulan hidup, kita jadi lebih kuat, serta pada akhirnya mengalami kemenangan oleh anugerah Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari nyanyian syukur dari Hana karena pertolongan Tuhan atas dirinya yang memberikan anak sesuai dengan kerinduan dan doanya. Setelah bertahun-tahun menjadi sasaran ejekan dari Penina dan terus menanggung rasa malu karena mandul, akhirnya ia mempunyai seorang anak setelah melalui proses doa yang penuh dengan tangisan air mata. Dalam konteks hidupnya, keadaan Hana saat sebelum mempunyai anak merupakan situasi kesusahan. Tapi akhirnya ia mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan bukan hanya satu anak yang ia miliki. Setelah Samuel, ia mempunyai 5 orang anak lagi. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 5a ini. Siapa kenyang dahulu, sekarang menyerahkan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Maksud dari ayat ini adalah bahwa kita perlu bersusah terlebih dulu dan mengikuti proses yang sulit sebelum kita bisa mengalami keberhasilan dan pencapaian yang baik. Kita perlu bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, dan tetap bersukacita dalam pengharapan kita di dalam Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Seringkali dunia ini menawarkan filosofi instant happiness, cara cepat untuk bahagia, juga instant solution, solusi yang cepat. Contohnya adalah dalam memiliki sesuatu, ada banyak tawaran pinjaman, tawaran hutang. Banyak orang ingin memiliki dengan cepat lalu berhutang, tapi kemudian sengsara karena terlilit hutang. Padahal kalau sabar dan tekun serta memakai hikmat dari Tuhan, melakukan bagian yang perlu dikerjakan, proses kesulitan itu akan membawa pada keberhasilan dan situasi yang jauh lebih baik daripada ketika kita memakai cara cepat menurut pikiran sendiri. Dalam setiap perjalanan menuju tujuan atau pencapaian, akan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Mungkin kita harus melalui proses belajar, berlatih, mencoba, dan terkadang mengalami kegagalan. Tidak jarang kita harus mengalami tantangan dan bahkan penderitaan. Tapi dalam situasi yang demikian, kita tetap terus perlu untuk berusaha, bertekun, bersabar dalam doa, dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Jangan kecewa dengan keadaan yang sukar. Jangan putus asa dengan situasi yang melemahkan. Dan jangan kehilangan harapan kita pada Tuhan. Proses kesulitan dan kesusahan itu berguna untuk pembentukan karakter dan pertumbuhan iman kita pribadi.
Lihatlah semuanya dari sisi yang positif, bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, tidak ada mujizat tanpa masalah, tidak ada kemuliaan tanpa kehinaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan selalu mau yang instan. Tidak perlu bersedih hati melihat orang lain yang keadaannya jauh lebih baik dari kita. Setiap orang punya timingnya masing-masing. Ada waktu yang terbaik yang Tuhan tetapkan untuk hidup saudara dan saya. Tetaplah berusaha, belajar dari setiap pengalaman, sabarlah dalam proses, dan bertumbuhlah dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Percayalah bahwa proses yang sulit akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa kita ke tempat yang lebih baik, masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Sadarilah bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Meskipun prosesnya mungkin sulit dan panjang, tapi kalau kita tetap setia, sabar, dan tidak menyerah, kita akan mengalami berkat dan kemenangan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk sabar dalam setiap proses. Walaupun susah, walaupun sulit, walaupun ada penderitaan dan kesukaran, tapi kami menyadari bahwa kami perlu bersabar, bertekun, dan terus berharap kepada-Mu. Tidak kehilangan iman, tidak putus asa, tidak menyerah, tapi senantiasa percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami. Dan pada waktu yang Tuhan tetapkan, kami pasti mengalami kemenangan, kami mengalami pertolongan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bersabar dan tidak buru-buru, tidak selalu ingin cepat, ingin yang instan, sehingga kami salah dalam mengambil jalan. Kami mau sabar dan menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan kuasa pertolongan-Mu dinyatakan, sehingga ada jalan keluar dan mujizat yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah lawatan-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu dan percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.